Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Sudung Situmorang mengaku mengenal Marudut Pakpahan, pihak swasta yang menerima uang dari PT Berantas Abipraya. Hal tersebut terungkap dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap penanganan perkara di Kajati DKI yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Rabu 3 Agustus 2016. Sudung lantas dicecar oleh jaksa penuntut umum perihal komunikasinya dengan Marudut melalui pesan singkat BlackBerry. Sebab Sudung sempat menolak bertemu sebelum Marudut akhirnya ditangkap oleh penyidik KPK pada Kamis 31 Maret 2016 silam. Berikut pernyataan Sudung selengkapnya. Ya, tapi mungkin bisa dicek itunya Pak. Iya. Saya lupa memang jam 9 atau jam 10. Baik. Iya. Coba bukan lagi. Bapak tahu dari mana kalau Marudut itu mau datang pada saat itu? Karena di percakapan sama sekali Pak Marudut tidak ngomong mau datang hari itu juga. Karena dia bilang kan pagi Bang ada di kantor. Iya, tanya. Pagi Bang, ada Iya. di kantor. Iya saya jawab yes. Oke. Iya. Terus Bapak langsung info jam 10-nya. Iya. Jangan sekarang. Terus Bapak tahu dari mana kalau waktu itu Marudut mau datang? Dokternya dikatakan kan dia mau ke kantor. Ada di kantor. Iya. Tanggal 31 pagi. Iya. Marudut BPR. Pagi Bang, Iya. ada di kantor. Iya. Bapak kan sudah jawab, yes. Artinya Bapak ada di kantor. Nah, terus langsung Bapak susul lagi dengan BPM jam 10. Iya. Jam 10 Iya. atau jam 11 di BPM Bapak ngomong jangan sekarang. Lain waktu saja mundur dan seterusnya. Pertanyaan saya, Dari ibunya pagi Bang ada di kantor bahwa saya mengatakan apa itu asumsikan itu bahwa dia iya. kalau nanya Iya. di kantor atau enggak, Iya. jadi mau datang ke kantor, gitu ya. Iya. Kemudian Bapak tadi menerangkan bahwa setiap percakapan dengan Marudut selalu ditutup dengan kata-kata hati-hati gitu. Bukan sama Marudut aja saya bilang hati-hati Pak, sama orang lain juga bilang juga hati-hati. Sebelumnya pernah apa? Sebelumnya pernah percakapan Bapak dengan Marudut ditutup dengan kata-kata hati-hati? Sebelumnya mungkin saya sukses atau good itu mungkin. Gitu ya. Karena saya kalau menutup BB sama kawan-kawan Pak, hati-hati, sukses, good, GBU. Gitu ya. Iya. Baik. Baik, kita lihat percakapan Bapak dengan Marudut ya. Apakah setiap percakapan Bapak dengan Marudut ada ditutup dengan kata-kata hati-hati gitu ya? Lanjut happy weekend. Gitu ya. Iya. Kemudian yang dua tanggal Tapi mohon izin Pak Jaksa, situ saya buat GBU kan? Iya. gitu ya. Iya. Kemudian ini yang tadi saya tanyakan. Habis SDA, Bapak ngomong tidak pernah. Iya. Ini yang tadi saya tanyakan. Apakah ini juga salah satu interaksi Bapak dengan Pak Marudut selain main golf, selain di gereja? Saya lupa ini. Lupa. Lupa saya. Baik, lanjutkan. Nah, ini percakapannya Pak. Yang mana lagi sudah jalan, tidak ada kata ditutup dengan kata hati-hati. Lanjut. Lanjut, Bapak oke. Yes, keluar kota bro. Diskusi malam jam 9 di PIM. Ini kata-katanya lugas sekali, lugas, sederhana. Iya. Terus ini koordinasi. Mau lihat Horas, ini ada satu kata Horas di sini. Oke, lanjut. Oke Pak, dari sekian banyak percakapan itu Pak hanya satu kali di tanggal 31. Saya udah bilang sukses, kadang-kadang saya tutup good. Nah pada saat ini saya tutup hati-hati sama dia. Gitu ya. Iya. Ya. Kemudian apakah setiap penyelidikan di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, seluruh penyelidikan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, apakah pakamnya selalu mencantumkan nama oknum yang diduga pelaku? Nah Apakah itu berlaku umum? itu tidak berlaku umum Pak. Ini karena ada surat dari Kejaksaan Agung menyebutkan namanya langsung di situ. Gitu ya. Iya. Apakah tidak bisa
tidak bisa dirubah itu, di sprintnya tidak pakai nama. Karena ini kan penyelidikan hanya mencari peristiwa saja. Iya Pak, tapi kan karena kejaksaan agung membuat surat itu menyebutkan namanya, kita harus buatkan itu Pak. Kemudian mengenai PT Berantas, kapan Bapak berinteraksi dengan PT Berantas, Pak? Pernah sebelum perkara ini pernah mendengar kalim PT Berantas? Tidak pernah. Nggak pernah ya, Pak? Tidak pernah. Di penugasan Bapak sebelumnya di Surabaya juga? Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait dengan uang 2,5 miliar ya, Pak. Ternyata Marudut ini dari saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan ini Marudut duduk, Pak Asfitus berdiri. 2 menit, terus setelah pembicaraan dari sini Bapak mengarahkan Marudut untuk silakan bicarakan dengan Pak Tomo gitu. Iya, Asfitus. Dengan Asfitus. Iya. Hasilnya dilaporkan ke Bapak? Setelah hasil pemeriksaan yang 3 orang itu, Enggak, hasil antara mereka kan menindaklanjuti bicara dengan Marudut. iya. Kalau Bapak ngomong silakan dengan Asfitus. Hasilnya disampaikan nggak sama Pak Asfitus apa pembicaraannya dengan Marudut? Tidak. Sampai sekarang nggak dikasih tahu. Hasilnya itu Pak, yang pada tanggal 23, 3 orang diperiksa. Hasil daripada pemeriksaan itu yang dilaporkan oleh Asfitus secara lisan kepada saya. Oke. Ketika saudara perintahkan Asfitus, Pak Asfitus tindak-lanjuti Marudut ini begini tidak ada semuanya di jalan ini. Apa reaksi Pak Asfitus itu? Ya. Dari ruangan saya, kita langsung rapat. Pengetahuan saudara, Pak Asfitus dengan Marudut akhirnya setelah dari ruangan saudara ke ruangan siapa? Saya kurang tahu. Oh, tidak tahu. Iya. Baik. Dilanjutkan. Saksi menerangkan bahwa Marudut datang menghadap Bapak mengatakan bahwa temannya itu dizolimi karena dilaporkan di Kejaksaan Tinggi. Dan sore harinya Pak Sudung menerima informasi dari Pak Asfitus terkait hasil pemeriksaan pagi harinya. Iya. Dan Pak Asfitus mengatakan bahwa ini cukup bukti ya, betul Pak. Dibandingkan dengan keterangan Marudut yang menyampaikan kepada Bapak temannya dizolimi dengan hasil laporan Asfitus bahwa ini cukup bukti. Apakah hal yang disampaikan Bapak dengan itu kan Bapak bisa menguji berarti ada yang tidak benar apa yang disampaikan Marudut kepada Bapak pada pagi hari. Apakah dari informasi yang Bapak mempercayai informasinya Pak Asfitus atau mempercayai informasinya Pak Marudut? Kalau Bapak mempercayai laporan Asfitus bahwa cukup bukti, kalau cukup bukti naikkan untuk penyidikan, apakah ada larangan ataupun Bapak menghindari Marudut karena apa yang disampaikan Marudut bahwa temannya yang dilaporkan pada pagi hari terkait perkara uji berantas tersebut ternyata tidak dizolimi karena berdasarkan keterangan Pak Asfitus, apakah tidak menghindari Marudut ataupun melarang Asfitus untuk tidak membicarakan kembali ataupun tidak bertemu kembali dengan Marudut untuk membicarakan berantas? Ada atau tidak penyampaian dari Pak Kajati? Sudah itu Marudut perkataan tidak benar, sudah tidak usah diurusi Marudut kembali. Enggak, saya nggak pernah bilang seperti itu Pak. Enggak bisa. Karena saya kalau dibilang Pak Asfitus cukup bukti, ya lanjut. Berarti yang disampaikan Pak Marudut tadi kan tidak benar. Iya. Tetapi kalau kita melihat percakapan ataupun komunikasi yang dilakukan tadi hasil dari penyadapan dan capturing itu masih ada komunikasi intent antara Bapak dengan Marudut. Kalau kita hubungkan dengan waktu tanggal 23 bertemu membicarakan masalah kasus dan tanggal-tanggal itu masih ada komunikasi intent dan masih ingin bertemu. Tidak terpikir oleh Bapak bahwa pertemuan ataupun hal yang diminta oleh Marudut ini terkait dengan perkara yang sudah diminta bertemu pada tanggal 23. Jadi begini Pak, jadi Marudut kan mau datang ke saya, ya. Kalau datang silakan datang.
Marudut karena laporannya tidak benar. Nggak ada perintah saya, tapi saya tahu Pak Asmintus kalau saya sebentar ya. Pak Asmintus hasil penyelidikan seperti ini Pak, seperti ini sudah lanjut. Ya. Oke. Tadi saya kembali ke percakapan tanggal 31. Di situ ada larangan untuk tidak hadir. Apakah tadi ditanya oleh teman saya bahwa tidak ada berita dari Marudut bahwa akan hadir di kantor Kejati? Apakah Bapak pada tanggal 31 sebelum menerima SMS mengirimkan BBM ini kepada Marudut ditelepon oleh Pak Aspisus bahwa Marudut akan hadir? Kemudian yang saya tanya sebenarnya apakah Bapak itu memperkenalkan Marudut sebagai apa? Sebagai apa memperkenalkan Marudutnya itu? Dengan Pak Komostet Itu yang saya bilang tadi Pak. Baik, kemudian saya kan? baik. Kemudian Pak, saya ingat Bapak ini kan ada semacam tadi kita melihat ada penyelidikan atau penyidikan kan tadi sudah kita tunjukkan itu surat perintah penyelidikan, betul Pak ya? Seingat Bapak itu surat Bapak tanda tangani tanggal berapa? Tapi gini Pak, saya itu tanda tangan surat tanggalnya belum ada. Tanggalnya belum ada? Iya, karena yang mengisi itu surat bagian persuratan. Saya tanda tangan aja. Yang penting saya lihat di situ ada paraf dari Kasidik, ada paraf dari Asmintus, terus saya tanda tangan. Nomornya itu semua diisi oleh bagian persuratan. Bagian persuratan. Iya. Seperti ini tanda tangan betul Bapak ya? Iya, tanda tangan saya. Baik, kalau di sini kan tertanggal 15 Maret 2016. Iya. Betul Pak ya? Kami juga ada. Iya, tanda tangan Yang saya. sebelah kanan itu paraf siapa itu Pak? Yang ini? Dekat kepala. Asmintus. Aspisus. Iya. Kemudian yang paling sebelah ujungnya dekat Jakarta? Kasidik. Kasidik. Iya. Memang pada saat itu belum ada Belum ada tanggalnya itu Pak ya. Baik. Nomor sama tanggalnya itu belum ada. 8 atau angka 7. Yang paling atas itu yang di paraf ini. Ini yang paling atas.